Pemirsa, ulah postingan sosial media istri berujung kepada pencopotan jabatan suami. Itulah yang terjadi terhadap anggota TNI, Komandan Kodim Kendari, Kolonel HS. Selain TNI, apakah kemudian aparatur sipil negara atau ASN juga bisa terkena hal yang sama? Dari rekan saya Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eko, silakan. Ya, Wahyu, istri yang berbuat tapi kenapa suami yang dipecat? Kalimat itu berkembang di masyarakat dari laman media sosial. Perdebatan siapa yang salah dan perlukah sanksi pencopotan dikenakan jadi topik hangat. Nah, daripada kita juga ikut berdebat, mari kita cek saja faktanya. Apa dasar pencopotan ini? Ya, fakta yang pertama, sejumlah pengamat juga terbelah menanggapi kasus pencopotan prajurit TNI yang disebabkan oleh postingan istri ini. Nah, mereka yang kontra menilai ini istri yang berbuat, suami yang bertanggung jawab. Itu kan tidak fair. Ismail Hasan dari Setara Institut. Menurut Ismail, pencopotan suami karena ulah postingan istri adalah tindakan berkelebihan atau berlebihan. Diduga ada indikasi tindak pidana, maka sebaiknya diminta pertanggungjawaban secara individual yang cukup. Sehingga sang istri saja yang perlu diproses, tak perlu harus mencopot jabatan suaminya yang sudah dirintis dari bawah. Dan ekspresi sang istri ini juga tidak bisa serta-merta dikaitkan jika sebagai ekspresi radikalisme. Bisa saja pandangan yang tidak sependapat dengan Menko Polhukam Wiranto tersebut adalah sebuah ekspresi pribadi. Namun pengamat militer Koni Rahakundini menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Ismail Hasan ini. Koni menjelaskan, tentara tidak bisa seperti kita warga sipil, main lamar, main kawan saja. Ada mekanismenya. Semua harus dicek lahir batinnya. Aturan yang main adalah aturan militer. Nah, menurut Koni ini ketika seseorang memutuskan untuk menjadi anggota TNI, maka dia sudah terikat semuanya. Mulai dari pelatihan pendidikan, sumpah militer termasuk juga dengan urusan pernikahan dan keluarga. Apalagi istri mantan Dandim SA adalah Ketua Persid atau Persatuan Istri Tentara Kodim Kendari. Hal inilah yang menjadi pertimbangan oleh anggota. Dan baik dari pengamat militer yang juga berdebat, ada juga yang dari Ismail dari Setara Institut yang berdebat. Lebih baik kita bertanya kepada Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa. Kenapa alasan pencopotan ini? Mari kita tanya. Suami kedua individu ini juga telah memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, yaitu hukum disiplin militer. Sehingga konsekuensinya kepada Kolonel HS tadi sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari. 8A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin militer mengatur segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan. Peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer akan diberi sanksi. Perintah kedinasan di sini adalah perintah dari pimpinan Panglima TNI terkait adanya larangan anggota TNI beserta keluarga memposting ataupun juga berkomentar soal politik di media sosial. Aturan ini tidak hanya mencakup untuk suami selaku anggota TNI, tapi juga istri. Dalam ADART pun, Persatuan Istri TNI menegaskan, istri prajurit TNI Angkatan Darat mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI Angkatan Darat, baik dalam organisasi ataupun juga dalam pribadi. Lalu jika aturan TNI pun dilanggar seperti yang telah disampaikan, apa sanksinya? Nah, sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 ini menjelaskan pencopotan dari jabatan dan penjara 14 hari kerja. Dan untuk soal istri bagaimana? Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Ini adalah karena istri sebagai warga sipil. Nah, ini tadi sanksi untuk aparatur militer. Apakah aparatur sipil negara atau ASN boleh berkomentar nyinyir dan menebar kebencian? ASN
harus setia kepada pemerintah. Ini diatur dalam PP nomor 53 tentang disiplin pegawai negeri sipil nomor 53 tahun 2010. Ini disampaikan oleh Muhammad Yusuf Ateh. Ini merupakan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB. PP nomor 53 tentang disiplin ASN mengatur ASN harus menjunjung tinggi kode etik, termasuk tidak menyebarkan ujaran kebencian dan kabar bohong lewat media sosial. Dan apabila terjadi pelanggaran dalam pejabat dan juga baik pun pegawai, ini akan dikenakan sanksi dan pejabat pembina kepegawaian dapat memberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan Badan Kepegawaian Negara menghimbau para atasan ASN memantau postingan para bawahannya di media sosial. Lalu pertanyaannya, jika dilanggar, apa sanksinya? Nah, ada beberapa sanksi yang telah disiapkan jika aparatur sipil negara melakukan ujaran kebencian atau menyebar hoaks di media sosial. Beberapa antara lain adalah hukum disiplin ringan, hukum disiplin sedang, dan juga hukum disiplin berat. Hukuman ringan bisa berbentuk teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang adalah hukuman baik itu bisa penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan juga penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan yang berat ini adalah jika memang terbukti melanggar disiplin berat. Jika telah melalui beberapa hukuman ini, sanksi yang terberat adalah pemecatan sebagai aparatur sipil negara. Lalu apakah kita masyarakat sipil swasta bebas menyampaikan ujaran kebencian seenak hati? Jawabannya tidak, karena Undang-Undang ITE sudah menanti kita jika ada yang merasa dirugikan, apalagi menyebar hoaks. Dan intinya, yang diatur undang-undang adalah kebebasan berpendapat. Kritik yang membangun, bukan nyinyir yang membabi buta, apalagi menyebar hoaks. Jadi jagalah jarimu, jangan sampai mempenjarakanmu. Demikian Wahyu. Baik, Eko Freeman, terima kasih atas paparannya dalam segmen Fact Check.